Oke, langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. How are you today? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Oke, kita akan melanjutkan di materi untuk pertemuan kemarin ya. Oke, di pertemuan kemarin kan kita sudah bahas tentang listening ya. Nah, jadi untuk kali ini kita juga akan masih bahas tentang listening karena untuk listening itu memang butuh apa ya, preparation yang cukup ya. Jadi listening itu juga harus banyak, kita harus banyak latihan dan mendengarkan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita juga masih akan listening. Nah, untuk reading kita mungkin bisa untuk satu kali Zoom aja karena untuk reading itu paling kita langsung eksekusi soal, kira-kira biasanya soal yang keluar di dalam reading itu apa. Jadi biasanya kita paling butuh cuma 1 sampai 2 kali pertemuan untuk reading. Nah, jadi banyak listeningnya. Oke. Kalau kemarin, kalau di listening TOEFL itu kan kalau kemarin kita sudah Zoom bahwa listening itu memang ada beberapa apa ya cara untuk menjawab. Jadi kira-kira untuk listening section itu kira-kira menjawabnya seperti apa. Nah kemarin kan kita sudah discuss kalau salah satu cara untuk mengerjakan di short conversation atau percakapan pendek yaitu dengan fokus ke second speaker. Jadi kita fokus ke pembicara kedua. Nah terus nanti untuk di pertemuan ini kita juga akan bahas untuk teknik atau cara listening section, yaitu kita harus fokus pada misal sinonim atau apa. Nah, kita akan bahas. Oke. Oke, kemarin kita kan ke skill 1. Skill 1 berarti di dalam listening kita harus fokus ke second speaker ya. Jadi kan ada pembicara, antara pembicara A dan B. Maka kita fokus ke pembicara yang kedua. Nah, terus selain kita fokus ke pembicara kedua, nah kita juga harus tahu bahwa kalau di dalam listening itu biasanya memang maknanya sama, cuman kalimatnya yang beda. Mungkin untuk audio bisa dimatikan. Untuk audio partisipan bisa dimatikan. Oke, nah kita akan coba langsung ke beberapa soal ya di dalam skill ini. Nah, skill ini tuh kita, nah di sini choose answer with synonym. Jadi kalau kemarin kita fokus ke second speaker, pembicara kedua itu ngomongin apa sih? Yang dimaksud si pembicara kedua apa sih? Misal cari makna tetapi kalimatnya yang beda. Kalau yang skill kemarin, kalau skill sekarang kita pilih jawaban dengan sinonim. Jadi katakanlah mungkin apa yang diucapkan si pembicara sama jawabannya itu sebenarnya kata maknanya sama, cuman kalimatnya aja yang beda ya. Misal di pembicara itu pakai kata misal A, terus di jawaban itu bisa juga maknanya A, tapi dia mungkin pakai kata lain kan. Kadang kalau kita dalam bahasa Inggris itu kan kadang ada ya, misal satu kata dia beberapa makna atau beberapa satu makna tapi beberapa kata.
Kita akan coba untuk dengarkan. TOEFL exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Nah, oke. Itu tadi ada 10 soal tentang cara untuk listening ya, yang skill 2. Tapi sebenarnya gini, semua listening, entah itu short conversation, percakapan pendek, kita harus tetap fokus ke pembicara kedua. Karena itu yang menjadi kuncian ya. Kalau di skill pertama kita harus fokus kedua. Sama halnya di skill yang kedua, kita juga fokus ke pembicara kedua, tetapi kita juga harus memperhatikan kira-kira kata kunci apa sih yang diomongkan si speaker itu, terus kita cari sih sinonimnya di kata yang lain.
Oke, kita akan bahas untuk penjelasannya ya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah, di sini kita lihat di soal yang pertama. Si woman bilang, what did you think of the final exam in algebra? Apa sih yang kamu pikirkan ujian akhir tentang aljabar? Kira-kira ujian aljabar kayak apa sih? Nah, terus si man bilang, it was too easy. Terlalu mudah. Itu terlalu easy mudah. Berarti ujiannya terlalu mudah. Nah, terus di sini ada narator bilang, what does the man mean? Kira-kira apa sih yang dimaksud sih pembicara si laki-laki itu maksudnya apa? Nah, di sini kan tetap ya kita harus fokus ke second speaker. Oh, kira-kira pembicara kedua itu apa sih? Kira-kira ujian aljabar kayak apa sih? Oh, ujiannya terlalu mudah. Berarti kan kalau secara makna berarti gampang. Nah, kita akan ke jawaban. Kalau A, the final exam was harder than the others. Misal, ujiannya itu ternyata lebih sulit dari yang lain. Harder itu lebih sulit, berarti ujiannya itu lebih sulit. Terus yang B, there were 2 exams rather than 1. Oh, ternyata ada dua ujian. Terus he thought the exam would be easier. Dia pikir kalau ujiannya itu bakalan mudah. Nah, kalau dia masih posisinya dia mikir ujian. Nah, terus yang D, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak begitu sulit. Berarti kan secara makna bahwa ujiannya itu mudah. Nah, di sini kadang di dalam listening kita nggak akan langsung bisa menemukan bahwa langsung sinonimnya ya. Misal itu isi dengan misal katakanlah isi terus jawabannya itu juga kata lain yang artinya mudah, tapi biasanya memang agak menjebak. Misal terlalu mudah berarti kan tidak sulit. Misal terlalu kecil berarti tidak bisa. Jadi lebih ke apa ya? Kadang pakai perumpamaan kata not ya. Jadi misal tidak ujiannya terlalu mudah berarti kan intinya bahwa nggak sulit gitu loh. Nah, jadi biasanya memang kita cari sinonim yang maknanya sama tapi katanya tidak. Oke, kita akan ke soal yang kedua. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Nah, di sini, how are you feeling today? Perasaanmu sekarang kayak apa sih misal? Atau kira-kira apa sih yang kamu rasakan sekarang? Nah, terus si man bilang, I'm really feeling rather sick. Aku kok rasanya itu agak sakit ya. Rather itu lebih ke agak. Nah, terus jawabannya, kalau A, he is not feeling very well. Dia ngerasa bahwa dia lagi nggak begitu baik. B, he is rather sick of working. Dia itu sakit pas kerja. C, he is feeling better today than yesterday. Dia merasa bahwa hari ini tuh dia lebih baik dari kemarin. And then D, he would really rather not answer the question. Dia milih nggak jawab. Nah, dia milih nggak mau jawab. Nah, kalau di sini kan kalau secara makna, really feeling rather sick, dia agak sakit. Berarti kan kalau secara makna berarti kalau secara sinonim berarti lebih ke A ya, not feeling very well. Merasakan bahwa aku tuh lagi nggak begitu baik. Nah, biasanya kalau untuk sinonim, untuk jawaban biasanya pakai not. Biasanya ya, tapi nggak semua bahwa untuk membentuk sinonim itu pakai not. Tapi biasanya memang beberapa kata dia membentuk kata not. Ya.
Nah, misal katakanlah kata pinter, maka sinonimnya adalah tidak cerdas. Biasanya lebih apa ya? Biasanya penggunaan not itu untuk memudahkan bahwa oh ini sinonimnya ini. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Nah, terus si man bilang, has your family been in business for quite some time? Kira-kira keluargamu itu mungkin lagi ngejalanin bisnis nggak? Terus si woman bilang, no, the family business was just established last year. Enggak, ini ternyata bisnisnya keluargaku itu udah tahun lalu. Jadi sekarang tuh lagi nggak ada gitu. Nah, terus si narator bilang, what does the woman say about the family business? Kira-kira apa sih yang dimaksud si perempuan itu tentang bisnis keluarga? Kira-kira keluargamu lagi ngerjain bisnis nggak? Sekarang ini enggak, bisnisnya aja udah mulai tahun lalu maksudnya. Established itu didirikan, dibangun, atau dikembangkan tahun lalu. Terus, nah ada opsi. A, the company was founded about a year ago. Perusahaannya udah dikembangkan setahun yang lalu. B, it was just established that he could go into business. Oh, baru aja didirikan kok, jadi dia yang ngelola. And then C, the family is well established. Keluarganya itu sudah dibangun, jadi bukan bisnisnya, tapi lebih ke family-nya. And then the last, the business only lasted a year. Bisnisnya itu hanya berkembang selama 1 tahun. Nah, kalau secara makna, kan kita fokus ke second speaker ya. Ternyata bisnis keluarganya itu sudah didirikan sejak tahun lalu. Nah, berarti kalau secara makna, bahwa memang, oh mungkin dia bisnisnya itu kaitan sama company. Oh, ternyata company-nya itu sudah dibangun sejak founded itu sama dengan established ya, kayak ditemukan, dibangun, dikembangkan. Kok sekilas sama ya kayak D. Ya, tapi kan kalau di sini kita lihat business only lasted a year. Bisnisnya itu ternyata cuma bertahan selama 1 tahun. Yang sih sama ya, kok ada kata established sama, katakanlah bunyinya sama. Cuman kadang kita yang harus hindari itu ya. Kalau yang sih kan lebih ke family, bukan ke bisnisnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Nah, di sini si woman bilang, did you have to wait at the airport for a long time? Apa kamu harus nunggu? Maksudnya keberangkatan selama ini. Terus si man bilang, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya aja sesuai schedule. Nah, memang kamu harus nunggu selama ini. Enggak kok, pesawatnya aja ternyata memang on time, maksudnya gitu ya. Sesuai schedule, berarti sesuai jadwal. Misal jam 6 ya jam 6 berangkat misal. Nah, terus si narator bilang, what does the man mean? Apa sih yang dimaksud si pembicara kedua? Nah, cari kalimat atau makna yang sama tapi kalimatnya beda atau sinonim. A, he didn't look at the right schedule. Dia nggak ngelihat schedule yang benar. Yang B, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang benar. Right itu bisa kanan, bisa benar, tergantung konteksnya. Kok yang B terus hampir-hampir mirip ya? Nah, di sini kan iya memang benar, dia mendarat, tetapi kan mendaratnya sesuai dengan schedule ya, bukan mendarat di tempat yang semestinya. Nah, and then C, the plane arrived on time. Kalau on schedule berarti secara sinonim berarti memang on time ya, sesuai waktu, sesuai jadwal. And then D, he had to wait for the plane to land. Dia harus menunggu pesawatnya mendarat. Nah, jadi yang benar adalah yang C. On schedule sama dengan on time. Landed sama dengan arrive, jadi sampai, mendarat maksudnya.
Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Nah, terus si laki-laki bilang, do you want to join me in the pool? Mau ikut aku ke kolam renang nggak, misal. Terus si woman bilang, oh, Number 6. sorry. Oke, mau ikut aku nggak, misal, berenang. Terus si woman bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Ya, bentar, aku lariku cepet kok. Jadi ibarat kata aku bisa pakai baju segera, misal. Terus si narator bilang, what does the woman imply? Apa sih yang dimaksud si perempuan? Nah, terus yang A, she would rather go running. Dia memilih berlari. Iya, secara bunyi kemiripan iya. Dia kan bilang I will just run. Iya, bentar kok. Aku cuma lari aja cepet. Terus ibarat kata aku tinggal ganti baju cepet. Nah, maksudnya kan dia mengiyakan bahwa oh dia ikut untuk berenang. Nah, terus yang B, she doesn't want to go into the pool. Dia nggak ingin pergi ke kolam renang. Padahal kan di sini dia, iya bentar tak lari sebentar ya, ngambil baju misal. Nah, berarti kalau yang B kan dia nggak ingin berenang. Nah, maksudnya lari itu bukan lari untuk nggak mau ikut ya, tapi lari untuk ngambil baju. And then C, she will change clothes quickly and go swimming. Nah, dia bilang dia akan segera berganti baju cepat dan pergi berenang. Nah, di sini terus yang D, she needs a sweet to go running. Dia membutuhkan baju untuk lari. Nah, di sini kan bahasnya tentang pool ya, swimming. Kalau itu juga nggak mungkin. Berarti yang kemungkinan mirip adalah C. Di sini kan I'll just run. Nah, aku tinggal lari aja kok cepet. Terus mengambil my sweat on. Put itu kan mengambil ya. Jadi untuk mengambil baju. Berarti kan dia kata yang sinonim yang mirip adalah kata sweat and clothes ya. Nah, and go swimming itu untuk tambahan bahwa dia itu mau ganti baju terus mau ikut berenang. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, terus di sini ada men bilang last night's fire burned the entire hillside. Semalam api itu membakar semua pegunungan, semua bukit, hampir seluruh bukit. Terus si woman bilang at least the homes were saved. Ya setidaknya itu memang ada rumah-rumah yang selamat. Nah, terus si narator bilang, what does the woman mean? Apa sih yang dimaksud si perempuan itu? Nah, kan fokus ke second speaker kan. And the firefighters saved the homes for last. Oh, ternyata pemadam kebakaran itu menyelamatkan rumah-rumah akhirnya. Nah, terus yang B, a firefighter saved the hillside last night. Si pemadam kebakaran menyelamatkan bukit semalam. Yang C, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah yang ada di bukit terbakar. Yang D, the house were not destroyed. Nah, di sini kan kita fokus ke second speaker. At least the homes were safe. Ya, setidaknya itu rumah-rumah bisa selamat ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah diselamatkan. Rumah-rumah itu ternyata bisa diselamatkan. Berarti yang mirip adalah yang D. Ternyata rumah-rumah itu tidak rusak. Maksudnya tidak terbakar. Berarti yang benar adalah yang D. Terus juga ada sinonim yang lain. Selain kata save sama destroy. Ternyata home sama house itu sama. Dia sinonim. Jadi my home, my house itu sama. Intinya adalah rumah. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke.
Si man bilang, should I add more salt and pepper to the soup? Bisa aku tambahin garam sama lada nggak ke sup? Terus si woman bilang, no, I think there's enough. Enggak kayak udah cukup. Terus si narator bilang, what does the woman mean? Yang dimaksud si perempuan apa? Berarti kan dia nawari, perlu ditambahin garam nggak atau lada? Nggak usah, udah cukup. There is enough soup. Supnya udah cukup. Kalau secara makna kan bahwa cukup itu berarti kan identik dengan perlu nambah sup lagi nggak ya? Padahal kan ini kaitan sama rasa ya. Terus yang B, the spices are adequate. Rasanya udah lumayan. Terus yang C, she thinks the soup's too salty. Dia mikir bahwa supnya terlalu asin. Yang D, the man should add more salt and pepper. Kalau yang D kan si laki-laki itu harus nambah garam, berarti kan mungkin dia kurang garam, padahal dia ngomong bahwa udah kok rasanya udah cukup. Nah di sini kata kunci sinonimnya adalah enough sama adequate. Maksudnya udah kok udah lumayan, udah enak. Nah kalau yang C terlalu asin, padahal dia nggak menyebutkan kan. Nah bahwa aduh rasanya gimana enggak, tapi udah cukup. Maksudnya mungkin rasanya itu udah cukup. Nah, spices itu lebih ke kayak rasa untuk makanan ya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Nah, how are you able to pay your college fee? Gimana bisa kamu bayar biaya kuliah misal. Terus si man bilang, I was fortunate to get a scholarship. Aku beruntung bisa dapat beasiswa. Nah, si narator bilang, what does the man mean? Apa sih yang dimaksud si laki-laki? Berarti kan kita fokus ke second speaker ya. Nah, yang A, he was lucky to receive a grant for his study. Dia merasa beruntung bisa mendapatkan biaya untuk pendidikannya. Yang B, he used his fortune to pay his fees. Dia menggunakan keberuntungannya untuk membayar kuliahnya. C, he is a scholar at a college with low fees. Dia adalah mahasiswa, ibarat kata dia itu termasuk salah satu mahasiswa di sekolah ya, yang biasanya dia suka bayarnya agak minim. Nah, jadi mungkin yang biasanya dia membayarnya agak low, agak rendah. And then D, he paid to get a scholarship. Dia membayar untuk dapat beasiswa. Nah, di sini kata kunci adalah fortune sama lucky. Fortune itu artinya beruntung. Fortune itu artinya beruntung sama dengan lucky. Scholarship itu dia punya sinonim dengan kata grant, yaitu beasiswa, biaya keringanan. Jadi yang A yang benar. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Nah, si man bilang, how successful was the corporation last year? Gimana nih? Sukses nggak ya kerjasama tahun kemarin? Nah, terus si woman bilang, it made with a big profit. Aduh, ternyata menghasilkan profit yang besar, keuntungan yang besar. Nah, si narator tanya, what does the woman say about the corporation? Apa sih yang dimaksud si perempuan itu tentang kerjasamanya? Nah, ternyata kata kuncinya adalah big profit, keuntungan yang besar. Nah, di jawaban A, it profited from previous mistake. Ternyata itu menghasilkan ya. Ternyata usahanya itu menghasilkan. Jadi nggak kayak tahun-tahun kemarin misal. Yang B, it earned a lot of money, menghasilkan banyak uang. Yang C, this was the last year that it will make a profit. Ternyata tahun kemarin itu baru menghasilkan profit.
Yang D, it was not so successful D. Ternyata nggak sukses. Nah, kalau yang C sama D kan maknanya sama. Kata kuncinya profit, keuntungan. Berarti kan kalau keuntungan mungkin dia adalah sinonimnya adalah kaitan sama money. Nah, made itu membuat. Mungkin secara makna juga sama dengan artinya it earned misalnya, menghasilkan. Nah, jadi yang B. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Nah, si woman bilang, Chuck is on his way to the bank now. Chuck itu lagi di jalan menuju bank. Berarti dia sedang mau ke bank. Terus si man bilang, iya, maksudnya iya dia pergi ke bank. Dia mikir bahwa akun banknya itu mungkin sudah limit ya. Ternyata udah memenuhi batas limit. Nah, si narator bilang, what does the man mean? Apa sih yang dimaksud si laki-laki tersebut? Nah, A, Chuck's bank account has too much money. Akunnya ternyata terlalu banyak uang. Yang B, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Si Chuck itu mungkin dia ada kesalahan nih terhadap akun banknya. Yang C, he thinks that Chuck is on his way home from the bank. Dia mikir bahwa Chuck itu lagi di jalan menuju ke bank. Yang D, there isn't enough money in Chuck's account. Ternyata nggak ada uang nih di akunnya Chuck. Di sini jawabannya adalah yang D. Yang C kan bisa misal dia mikir bahwa Chuck itu di perjalanan, iya. Tapi kan kalau yang C itu kan otomatis kan dia ngulang si first speaker kan, nggak mungkin dia ngulang first speaker, pasti dia kan ngerespon. Ngapain sih dia di bank? Oh, banknya ternyata sudah mengalami over banget, limit banget, jadi harus ngurusi misal. Nah, kalau yang C kan nggak pengulangan, nggak mungkin pengulangan sih first speaker. Padahal kita tanyanya untuk maksudnya. Nah, di situ ada kata kunci di overdrawn, jadi udah batas banget ya, limit. Nah, berarti kemungkinan udah nggak ada akun, ya, nggak ada uang, jadinya dia harus ke bank untuk ngurusi. Nah, oke. Itu kalau yang skill kedua ya, jadi intinya tetap fokus ke second speaker, iya. Kita juga harus tahu sinonimnya apa sih. Oh, kira-kira ada kata tertentu yang kita butuh sinonim. Nah, bisa juga katakanlah makna sama, tapi tetap katanya itu beda. Terus untuk kadang beberapa penggunaan yang kayak tadi itu isi terlalu mudah sama aja berarti memang nggak sulit ya. Jadi kadang ketika ada kata sifat yang biasanya soalnya mudah, berarti kan sinonimnya apa? Tidak sulit ya. Kadang menggunakan kayak gitu sih. Jadi menggunakan tidak untuk membentuk sinonim. Katakanlah misal katakanlah baik. Oh, katakanlah kabarku baik. Terus sama dengan kabarku juga mungkin sinonimnya kata baik itu apa ya? Oh, kabarku lagi nggak buruk-buruk, nah, atau nggak buruk banget. Jadi lebih ke biasanya ada tambahan kata tidak itu untuk membentuk sinonim. Tapi nggak semua ya, semua kadang tergantung ke konteks kalimat. Ini untuk audio termasuk sudah jelas audionya. Oke. Oke, kita akan ke sesi yang kedua. Oke, kalau saya sudah untuk audio sudah ngepol ya, jadi mungkin kalian bisa untuk apa ya, dinaikin ya audio. Oke. Ini sudah saya volumenya udah saya besarin ya. Oke.
Nanti untuk linknya nanti akan saya berikan ya. Jadi kalian bisa belajar listening dari katakanlah link ini. Tapi karena link ini biasanya memang dia ngambil dari buku atau dari buku TOEFL ya. Jadi dia dibuat mirip sekali dengan tes TOEFL. Kita akan ke seri ketiga sebentar. Number 3. Is Walter's job near here? Oke, kita akan ke skill ketiga. Nah, di sini avoid similar sounds. Jadi, ibarat kata kita itu harus, oke, yang pertama fokus ke second speaker. Oke, yang kedua kita fokus ke sinonim atau makna kata yang mirip tapi beda kata. Misal, yang selanjutnya adalah kita harus hindari bunyi yang mirip karena kadang bunyi yang mirip itu yang menjebak. Tetapi tetap kita juga harus fokus ke skill yang sebelumnya, second speaker sama sinonim juga. Cuman kadang bunyi yang mirip itu kan kayaknya hampir kadang tuh jarang ya. Kalau di listening itu misal jawaban itu dia akan ngulangi bunyi yang sama. Itu biasanya hampir nggak ada. Jadi kadang ini ya, itu yang paling mengecoh ya. Misal ada kata apa, terus di jawabannya dia akan ngulang kata yang sama. Biasanya enggak, biasanya dia pakai kata yang beda, tapi maknanya sama. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Number 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab.
What does the man mean? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Number 9. Do you think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Number 10. Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? What does the man ask the woman? Oke, kita akan menganalisis satu persatu ya. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Nah, di sini si man bilang, how long until you will be ready to leave? Berapa lama kamu itu mau berangkat gitu ya. Terus si woman bilang, first I need to water the grass. Nah, di sini kita bentar, misal aku harus menyirami rumput. Nah, water itu menyirami, bisa artinya air, bisa artinya menyirami. Nah, di sini berarti kamu mau berangkat kapan, misal. Bentar, aku mau nyiram tanaman, nyiram rumput dulu. Nah, si narator bilang, what does the woman mean? Tetap ya, kita fokus ke second speaker. Nah, A, she has to wait for. Nah, di sini kan kalau yang di skill ini kan kita hindari bunyi yang mirip. Kata kunci di second speaker itu apa sih? Nah, biasanya cuma satu kata atau dua kata. Mungkin biasanya kadang kata-kata yang terakhir biasanya. Kalau nggak kata-kata terakhir ya, kata kerja biasanya itu. Nah, di situ kan grass. Di sini kan ada bunyi yang hampir-hampir mirip ya. Misal A, cash. Grass, cash. B itu glass. Terus yang D itu crash. Nah, di sini kan bunyinya mirip kan. Berarti cari yang memang dia itu bunyinya udah beda. Nggak mirip-mirip dengan kata kunci yang ada di second speaker. Nah, A, she has to wait for some cash. Dia harus menunggu beberapa uang cash dulu. Kan nggak ada hubungannya. Bunyinya aja yang cash sama grass. Ya. Terus yang B, the waiter is bringing a glass of water. Pelayan membawakan segelas air. Padahal kan udah nggak nyambung kan. Mereka itu bahasa apa sih? Nah, yang C, the lawn is too dry. Lawn itu halaman, rumput. Berarti kan sebenarnya sinonim kan dengan kata grass ini, is too dry, terlalu kering. Maka dia itu I need to water, maka aku perlu menyiram karena terlalu kering. And then yang D, she needs to watch out for a crash. Dia itu harus hati-hati terhadap tabrakan. Nah, di sini kan A, B sama D, bunyinya aja yang mirip, tapi kan dia nggak udah poin percakapannya kan udah dia out of the point kan. Padahal mereka bilangnya bentar nyirami tanaman dulu. Nah, yang A, B sama D udah nggak nyambung, nggak bahas tentang tanaman ya, tapi udah bahas yang lain. Nah, berarti yang benar adalah yang C. Jadi hindari bunyi yang mirip. Karena itu malah biasanya konteksnya dia out ya. Keluar dari poin. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Nah,
Kira-kira aku perlu nggak ya beli sweater ini? Si Buwel bilang. But it doesn't really seems to fit right. Kayaknya susah deh cari ukuran yang pas. Nah, di sini kata kuncinya mungkin ada kata fit sama right. Fit itu kayak susah deh dapet yang bisa fit banget di badan gitu maksudnya. Si narator, what does the woman mean? Berarti kan tetap fokus ke second speaker. The sweater's the wrong size. Kayaknya sweaternya itu ukurannya salah. Yang B, the men's feet are not fitting. Lah ini maksudnya apa? Nah, ternyata ada masalah di kakinya si laki-laki, jadi nggak bisa fit. Padahal kan ini bahas sweater. Malah yang B itu bahasnya tentang kakinya si laki-laki. Yang C, the sweater makes the man seem fat. Sweater itu membuat si laki-laki itu terlihat gemuk. Nah, mungkin bunyinya mirip antara fit sama fat. Kadang cuma agak berbeda di vokal ya. Fit, fat. Nah, yang D, the sweet girl doesn't feel right. Gadis manis itu kayaknya emang tidak merasakan yang sebenarnya. Nah, di sini kan bunyinya kan right itu sama kan. Yang D. Nah, yang D itu fat dengan fit mirip bunyinya. Nah, yang B apalagi fit. Nah, iya bener sama kata fit sama yang band the man's fit itu sama, cuma kadang kalau kan mirip ya, nggak mungkin mengulang, berarti yang kemungkinan adalah A. Jadi gini, kita juga menghindari bunyi yang mirip, tetapi kita juga setidaknya tahu bahwa konteksnya itu nyambung. Kadang kan ini bunyi asal mirip tapi ternyata konteks atau poin jawabannya kan nggak nyambung sama konteks yang diomongkan. Here? Walter's been commuting. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Nah, kira-kira pekerjaan Walter itu ada di dekat sini nggak sih? Nah, terus si man bilang, si Walter itu kerjaannya tuh di katakanlah memang nggak daerah sini gitu. Nah, kadang emang beberapa soal pertanyaan kan kadang emang agak menjebak ya. Jadi misal gini, ketika kalian udah blank, bingung ya, ininya tetap jawab aja ya, karena memang poin itu nggak akan mengurangi, katakanlah jawaban salah nggak akan mengulangi si poin. Nah, kadang yang penting tahu kata kunci. Intinya gini, fokus ke second speaker, terus kata kuncinya apa, terus cari yang maknanya sama. Nah, terus kira-kira pekerjaan job di sini enggak? Job itu ternyata itu harus wirawiri katakanlah. Nah, jawabannya adalah yang D, traveling back and forth. Jadi dia itu wadahnya commuting itu sinonimnya adalah traveling. Jadi wirawiri gitu loh, dalam artian ke sana ya ke sini. Nah, lebih ke situ. Nah, jadi lebih ke Walter itu kerjanya di mana sih? Kerjanya itu ke sana ke sini. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau yang A itu kan lebih ke he has been regularly using computer. Padahal nggak bahas komputer. Mungkin ada kata yang mirip ya, commuting dengan komputer. Padahal itu udah beda. A, he communicates. Nah, commuting sama communicates itu kan mirip. Yang C, he regularly goes to communities. Nah, di sini kan hampir mirip juga dengan commuting ya. Padahal kan kita hindari bunyi yang mirip. Nah, jadi kata kuncinya di commuting. Maka yang benar adalah yang D. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Nah, kira-kira Bob itu mengingat nggak ya setiap chapter, setiap bab ya, detail-detail setiap bab. Nah, he was not able to master the lesson. Dia aja nggak bisa menguasai pelajaran, apalagi ingat. He thought the lesson didn't matter. Nah, di sini ngulang lagi, lesson didn't matter. Oke, di sini mungkin katakanlah
semua itu kan bahas lesson, Miss. Nah, yang benar adalah yang C, Nah, di sini kan kita juga misal kalau udah blank ya udah, yang penting jawab aja ya. Nah, yang B, he couldn't learn the lesson. Nah, kata kuncinya itu bukan di lesson, tapi kayak di masternya, menguasai sama dengan learn, mempelajari. Dia aja nggak bisa memahami pelajaran, nggak bisa belajar. Yang C, he learned a massive number of detail. Nah, di sini kan ada kata dia mempelajari sejumlah kata, detail-detail kata. Padahal kan kita di sini membahasnya kan tentang bab ya, materi pelajaran, bukan ke angka. Yang D, he didn't like most of the lesson. Dia itu nggak suka pelajaran. Maka ya kemungkinan adalah yang mirip itu yang B. Yang C itu nggak nyambung. Yang D itu kan dia nggak mengatakan bahwa dia itu nggak suka pelajaran. Mungkin dia orangnya pelupa. 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Nah, si Men bilang, it's so sad, sedih banget ya apa yang terjadi terhadap binatang-binatang. Terus si woman bilang, yeah, whenever there is a forest fire, many animals die. Dimanapun ketika ada kebakaran hutan, banyak hewan yang mati. What does the woman mean? Nah, di sini mungkin kata kuncinya adalah animals atau, nah di sini kan kita fokus, aduh iya kalau ada kebakaran hutan tuh pasti korbannya adalah si hewan. Some animals started the first fire. Beberapa hewan itu memulai untuk kata mendekati api. B, animals are killed by forest fire. Si hewan itu mulai terbunuh, maksudnya katakanlah dia mulai punah akibat kebakaran hutan. Yang C, in the first frost, animals die. Di kebakaran pertama, hewan-hewan itu meninggal. Yang D, frost can kill animal. Kebakaran bisa membunuh hewan-hewan. Nah, di sini sebenarnya ketika ada kebakaran hutan, banyak hewan yang meninggal. Maka sebenarnya bahwa meninggalnya hewan-hewan itu akibat oleh kebakaran hutan. Jadi kayak B itu lebih kayak apa ya modelnya? Kayak misal kok sekilas semua jawabannya mirip, iya berarti mungkin kalian bisa ambil kayak konklusinya seperti apa. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Nah, do you want to take a look in the store? Mau lihat ke toko ini gak? Si man, yakin. Terus, the shoes are on sale for $20 a pair. Sepatunya itu di sale itu cuma harganya $20. Nah, apa sih yang dimaksud si laki-laki? Berarti kan sebenarnya memberitahu bahwa sekarang itu lagi sale loh sepatu. Nah, yang A, 20 pairs of shoes are on sale. Nah, di sini kata kuncinya bisa shoes, bisa sale, atau $20. A, 20 pairs, 20 pasang sepatu ada di sale. Padahal kan kita nggak bahas 20 pairs ya, tapi $20, $20-nya, bukan 20 pasang. B, the shoe sales clerk spend $20 on pairs. Pegawainya itu menghabiskan $20 di pameran. Yang C, the shoes cost $20. Sepatunya harganya cuma $20. Yang D, the shoes could be repaired for $20. Si sepatu bisa diperbaiki hanya dengan $20. Maka yang benar adalah yang C. Nah, jadi sinonim juga, makna yang sama juga. Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Nah, why didn't Tom come with us this afternoon? Tom kenapa sih nggak ikut kita siang ini misal? Nah, si man bilang he was attending a required biology lab. Dia harus menghadiri, maksudnya ada acara ya, dia harus menghadiri acara di lab biologi. What does the man mean? Nah, Tom tended to dislike biology lab. Tom itu nggak suka lab biologi. Kok dia malah pergi ke sana? Nah,
di sini semua pakai kata biologi, tapi kan mungkin dia punya kata kunci yang lain ya. Attending, menghadiri. B. Attendance was not necessary at biology lab. Kehadiran itu nggak diperlukan di lab biologi. Yang C. Tom went to biology lab. Tom pergi ke lab biologi. Yang D. There was a tendency to require biology lab. Ada kecenderungan untuk pergi ke lab biologi. Padahal kan kalau di sini he was attending. Kata attending sedang menghadiri, berarti kan kemungkinan bahwa dia itu lagi pergi ke lab biologi. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Nah, apa sih yang laki-laki tunggu? Nah, why are you waiting here by the front of the door? Ngapain sih nunggu depan pintu? Nah, si man bilang, the mail should arrive at noon. Suratnya itu harusnya sampai siang. And I'm expecting something important. Dan aku nunggu sesuatu yang penting. Lah, kira-kira si laki-laki lagi nungguin apa sih? Nah, mail. Kata kuncinya adalah di mail. Mail itu adalah letter, surat ya. Jadi dia sinonim, letter sama mail itu surat. Di sini kan kata kuncinya adalah mail. Padahal the meal itu meal ya, bukan meal. Ini meal. Meal itu kayak cemilan, makanan ya. The meal will be served at noon. Makanan akan dihidangkan siang hari. Kan nggak nyambung. Padahal dia ngomongin di surat mungkin nunggu apa ya, Pak Pos misal. Yang B, the mail should be driven there by noon. Nah, ini pakainya males ya, laki-laki. Maksudnya laki-laki banyak beberapa. Yang C, he's expecting the ice to melt before noon. Dia itu menunggu es itu meleleh sebelum siang. Di sini kan bunyinya mirip ya, pakai melt, padahal itu the mail. Nah, berarti yang kemungkinan B adalah yang B, the letters ought to be delivered at 12. Nah, surat itu harusnya disampaikan di jam 12. Nah, kan di sini suratnya itu harusnya sampai siang ini. Berarti kan harusnya siang ini tuh jam 12. Hey, I heard on the news that a bad think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Nah, kamu mungkin mikir nggak ya hari ini hujan? Nah, si man bilang, I heard on the news that a bad storm is heading in. Aku kayak dengar deh ada berita bahwa nanti itu ada badai. Nah, badai yang besar katakanlah ya. Nah, what does the man mean? The weather will probably get worse later. Nah, kayaknya cuacanya itu bakal buruk deh. Nah, di sini mungkin kata kuncinya adalah di storm ya, bad storm. Bad dari kata bad buruk ya, maksudnya badai yang parah banget. Nah, terus yang B, the newspaper headlines describe a bad storm. The newspaper. Nah, di sini kan dia mendengar berita, bukan newspaper. Kalau koran kan bukan didengarkan kan, mungkin dia dibaca. Padahal kan dia mendengar, berarti memang beritanya itu nggak dari newspaper, mungkin radio atau television. Yang C, there was news about headstrong man. Ada berita bahwa ada lelaki kuat, nggak nyambung kan. Yang di he had a new bed, dia punya kasur baru. Nah, di sini kan udah nggak nyambung lagi ya. Berarti kan kalau itu membahas tentang ada badai ini, berarti kan lebih ke cuaca. Any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? What does the man ask the woman? Nah, is there any way I could help you with dinner? Kira-kira apa sih yang bisa aku bantuin? Nah, terus si man bilang, would you mind? Keberatan nggak ya? Chopping vegetables for salad. Nyampur sayur di salad. What does the man ask the woman? Kira-kira si laki-laki minta apa sih? Nah, katakanlah suruh ngapain. Nah, di sini kan kata kuncinya adalah coping.
tulisannya chopping, coping. Nah, di sini mungkin ada bunyi yang mirip ya. A, if she could do the grocery shopping. Grocery shopping itu tempat perbelanjaan, nggak nyambung. Padahal di situ bahas tentang makanan. Yang B, if she prefers cook vegetable or salad. Mungkin dia mau masak, padahal kan coping cooked. Hampir mirip ya, padahal itu kan sudah tinggal nyampur, bukan untuk memasak ya, untuk masak lagi. C, if she could have prepared the salad. Oh, mungkin dia bisa menyiapkan untuk saladnya. Yang D, if she meant shopping for vegetable. Mungkin dia nggak keberatan belanja sayuran. Maka yang benar adalah yang C. Nah, jadi bunyinya beda, terus maknanya pun juga secara konteks tetap sama. Oke, itu saja sih sebenarnya 2 skill ya, tapi intinya bahwa kita harus satu fokus ke second speaker. Yang kedua, selain fokus ke second speaker, kita harus tahu, oh kira-kira sinonimnya apa ya kata ini ya. Mungkin bisa kalimat yang beda tapi makna yang sama. Terus yang ketiga, hindari bunyi-bunyi yang mirip. Kadang bunyi yang mirip itu bunyinya aja yang hampir mirip, tapi kadang konteksnya dia out of the topic ya. Topik pembicaraannya udah jauh, cuman bunyi aja yang mirip. Tapi intinya semua fokus ke second speaker. Terus yang kedua, cari sinonim kata atau intinya makna sama tapi kalimatnya beda. Nah, ketika kalian miss semua, aduh saya blank miss, ya udah coba dijawab aja karena listening itu harus banyak mendengarkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ke skill yang lain ya. Kita akan coba ke long conversation. Jadi tadi sudah percakapan pendek, kemungkinan soalnya ya seperti ini, apa adanya. Ini sudah dari bukunya TOEFL yang buku TOEFL resminya itu soal listeningnya memang sesulit ini ya. Jadi yang penting kita ada bayangan. Terus minggu depan kita insya Allah akan ke long conversation, percakapan yang panjang. Kalau tadi cuma percakapan antara A dan B, mungkin di minggu berikutnya kita akan bahas tentang percakapan apakah 2 orang, tetapi beberapa percakapan, misal A, B, A, B, A, B. Nah, jadi percakapannya lebih banyak. Terus selanjutnya kita akan ke monolog. Jadi yang penting kita tahu, oh model soalnya kayak gini. Jadi biar nggak kaget, oh listening tuh kayak gini ya ternyata ya. Mungkin seperti itu. Untuk absensi sebenarnya kalian bisa lewat e-learning ya, atau sebenarnya absensi lewat komentar itu juga bisa ya. Misal saya kan absen materi, katakanlah saya share materi di e-learning, maka kalian bisa absen di komentar itu juga nggak masalah ya. Jadi kalian bisa absen di situ. Kadang kan kasihan untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa join Zoom ya. Cuman ini dari tadi beberapa WA itu memang ngomong bahwa Miss saya nggak bisa join, saya tiba-tiba out karena apa, ada hujan. Jadi kalian bisa absen di komentar ya. Jadi tulis aja nama name di kolom komentar. Kalau memang absen di e-learning itu error ya, karena beberapa kasus itu ada masalah mahasiswa nggak bisa login. Mungkin cukup itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Intinya listening itu harus banyak belajar, harus banyak mendengarkan. Insya Allah untuk link materi ini nanti saya share aja di e-learning ya. Jadi memang ada seri seri YouTube channel yang memang dia itu membahasnya seputar listening ya. Nanti untuk reading nanti saya share lagi untuk channelnya. Nanti untuk structure sama yang nanti juga akan saya share. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing? Atau udah pusing? Baru listening udah pusing? Oke, intinya sebenarnya lebih banyak belajar karena listening itu memang kuncinya memang banyak banyak belajar, banyak mendengarkan ya. Jadi terbiasa. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. Intinya kita akan ketemu di minggu depan ya. Terus stay healthy, stay positive. Intinya selalu jaga kesehatan kita. Jadi semoga
kita bisa selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Jadi untuk kuliah, bekerja kita juga selalu lancar ya. Jadi tidak ada halangan dan hambatan ya. Intinya selalu jaga diri baik-baik. Semoga kita tetap selalu sehat dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya ya. Nah, oke, tolong sampaikan salam saya untuk teman-teman yang nggak bisa join Zoom ya. Insya Allah untuk link materi saya akan share di e-learning ya, atau tadi yang saya tadi bahas apa ya, di apa yang kita bahas tadi di link YouTube-nya insya Allah akan saya share. Seperti itu ya. Oke, thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.